jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita pada hari ini. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sangat bersuka cita karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang bulan Agustus. Dan pada hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan September. Saya percaya kita bisa melewati bulan demi bulan. Semua oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa kita melihat kanan kiri kita. Apakah ada wajah yang berseri-seri pada pagi hari ini di bulan yang baru ini? Pasti ada. Haleluya. Dan pada hari ini kita akan diberkati dengan tema yang baru, yaitu pemuridan. Kita akan dimuridkan dan memuridkan. Saya percaya semua kita di tempat ini akan diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita. Mari kita bisa memusatkan hati kita untuk dapat diberkati pada hari ini dengan firman Tuhan, dengan tema yang baru. Yang mau diberkati pada hari ini, mari sama-sama lambaikan tangannya bagi Tuhan kita. Ya, Tuhan mau memakai kita semuanya untuk dapat melayani jiwa-jiwa di kota ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari kita Kak Gusni Pardede. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Kak Gusni. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Gusti. Semoga dengan bertambah usianya semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan, di dalam keluarganya dan dalam apapun yang dia akan rencanakan ke depannya. Tuhan yang menyertai dan memberkati Kak Gusti. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saya percaya dengan bertambah usianya semakin kita mengasihi Tuhan Yesus dan semakin kita dewasa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini kita akan satu meja dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara telah tadi menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya setiap ayat firman Tuhan yang ada di tubuh Tuhan Yesus. Kita percaya itu akan menjadi iman bagi kita. Jangan kita biarkan perjamuan kudus pada hari ini berlalu dengan begitu saja. Dengan hati mengampuni, mengasihi samanya. Kita percaya ada pemulihan, ada kemenangan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dan pada hari ini kita akan diberkati dengan satu ayat renungan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya mengundang dengan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara dapat bangkit berdiri. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama kita mengatakannya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Selamat datang di bulan yang baru. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini siap dibentuk menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya Tuhan. Sebab kami mau menjadi sama seperti-Mu. Telah dibentuk serupa dengan Kau, diciptakan tujuan yang mulia. Membawa tenang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kita
mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Amin Tuhan. Ku mau jadi pemenang dan di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Haleluya Tuhan. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berikan sembah bagi Raja. Sebab kami mau menjadi kuat, kami mau menjadi hebat, kami mau menjadi terang di dunia karena Engkau Tuhan. Biar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Biar dunia mengenal Engkau melalui kami. Kami akan mengiringmu selamanya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu.
Jadikan ku bejana-Mu, Jadi bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu yang indah. jadi sama seperti-Mu, Biar kami jadi sama seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. seperti-Mu Tuhan. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau berjalan dalam rencana-Mu seumur hidupku. Seumur hidupku, ku serahkan hidupku. Selama hidupku, ku serahkan hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Rencana-Mu Bapa, Pikiranku kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Oh, harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bejana-Mu. Ini kami mengangkat komitmen kami dan kami katakan, mengiringmu Tuhan, mengiring seumur hidupku. rencana-Mu Pikiranku, kehendak ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. bersama-Mu Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biar kemuliaan-Mu saja Tuhan, untuk memuliakan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab ini janji kami padamu Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is
worship you. I have decided to follow you, my God. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, bagi Yesus Raja. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini kita buka hati kita untuk menaikkan ucapan syukur dan topik doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa buat keberadaan kami Tuhan sampai pada hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu buat lawatan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di sepanjang bulan Agustus. Minggu demi minggu Tuhan dapat kami lalui bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami dapat masuk Tuhan di bulan September ini Bapa. Sungguh luar biasa Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada-Mu Bapa, di mana GKI Padang dalam minggu ini Tuhan kembali Tuhan melayani di Pasaman Barat. Setelah 3 bulan Tuhan Yesusku, kami tidak berangkat ke sana oleh karena pandemi, oleh karena PPKM yang berlaku di daerah kami. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Tuhan, pelayanan GKI Padang minggu ini Tuhan boleh membawa kesegaran yang baru bagi jemaat-Mu yang ada di Pasaman Barat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat umat-Mu Tuhan, di mana kami boleh Tuhan Yesusku merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat bersuka cita merayakannya bersama dengan keluarga kami. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang bisa kembali berkuliah setelah mereka Tuhan libur Tuhan semester Bapa. Biar Engkau yang menambahkan Tuhan semangat bagi setiap anak-anak-Mu untuk mereka mengerjakan perkuliahan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan, di mana Tuhan Yesusku kami datang Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kami yang masuk Tuhan di bulan September, kami yang akan menerima tema pemuritan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu apa yang sudah Engkau berikan bagi kami sepanjang bulan yang lalu Tuhan. Di bulan September ini Tuhan kami yakin ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kami, memberikan kehidupan bagi setiap kami umat-Mu lewat tema kami di bulan September ini Tuhan. Biarlah semua kami umat-Mu memiliki hati seperti hati-Mu Bapa, hati yang mau menerima firman-Mu, hati yang mau diarahkan, hati yang mau dipimpin lewat firman-Mu yang kami terima sepanjang bulan ini Tuhan. Berkatilah gembala sidang kami, berkati hamba-Mu Dr. Philip Tuhan, di mana kedua hamba-Mu ini yang Engkau pakai Tuhan untuk memimpin kami, menatang kami, melakukan kehendak-Mu di sepanjang bulan ini. Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memampukan mereka, memberikan pengurapan, bahkan karunia-karunia rohani dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini juga Tuhan kami menaikkan doa kami percaya kepada-Mu Tuhan, firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, bahkan pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami di Pasaman Barat untuk GKI Padang dapat kerjakan, di mana pada hari ini kedua hamba-hamba-Mu, ada Ibu Manti, ada Bapak Alek Tuhan, yang melayani jemaat-Mu di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka, perlindungan penjagaan-Mu menyertai mereka, bahkan pengurapan-Mu menyertai mereka Tuhan. Pelayanan mereka pada hari ini membawa kemenangan Tuhan bagi jiwa-jiwa di Pasaman Barat. Firman-Mu yang mereka taburkan Tuhan, itu boleh memberkati kehidupan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hati yang baru bagi jiwa-jiwa yang ada di Pasaman Barat, untuk mereka dapat menerima firman, mengerjakan firman-Mu, bahkan kehidupan mereka boleh berdampak Tuhan. Bahkan mereka pun berani untuk menyaksikan kehidupan Yesus yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga tidak hanya Tuhan Yesusku
jiwa-jiwa di sana saja yang dimenangkan, tetapi khususnya daerah Pasaman Barat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami umat-Mu yang ada di kota Padang ini Tuhan, kami juga yang sudah dipenuhi oleh firman-Mu setiap bulannya kami terima lewat hamba-hamba-Mu. Kami Tuhan Yesus yang sudah percaya kepada firman-Mu, sebagaimana kuasa yang Tuhan berikan bagi kami adalah kuasa yang Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kuasa itu yang kami gerakkan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menggerakkan penginjilan di kota kami Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di Tuhan komunitas kami, di tempat pekerjaan kami Tuhan. Roh keberanian sudah Tuhan berikan bagi kami, bahkan firman-Mu yang memberikan kesaksian yang menang di dalam kehidupan kami. Itu yang kami bawa Tuhan Yesusku, untuk memberkati kota kami Tuhan, sehingga kota kami menerima lawatan Tuhan, kota kami menerima keselamatan Tuhan. Tidak malu kami untuk memberitakan Injil, tidak malu kami untuk menumpangkan tangan atas orang-orang yang sakit, tidak malu kami Tuhan untuk menyaksikan kesaksian-kesaksian kami yang menang bersama dengan Tuhan, karena kami percaya lewat kesaksian kami ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang luar biasa yang menjawab setiap doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak Engkau pekerjaan roh jahat, roh iblis, kekerasan hati, membuat kami menolak firman Tuhan yang kami terima sepanjang bulan ini, menghalangi kami dapat dimuridkan lewat firman Tuhan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, menghalang-halangi gereja Tuhan di Pasaman Barat dapat membawa dampak yang besar bagi daerah Pasaman Barat tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus, menghalangi semua kami umat Tuhan dapat bergerak menggerakkan penginjilan di kota kami. Roh malu untuk bersaksi, malu untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kami tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Let's worship our God. hatimu, kami sujud menyembah. Amin. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami sebanyak-banyaknya kepadamu Tuhan. Begitu baik dan mulia dan agung Engkau bagi kami sepanjang bulan yang lalu. Demikian juga sepanjang bulan ini kami tidak lupa menyerahkan hidup kami, masa depan kami, pertumbuhan rohani kami, segala kebutuhan kami. Kami tetap
dengan setia menyerahkannya kepadamu. Amin. Serta kami terlebih dahulu menaikkan ucapan syukur kami, sebab Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami, bahkan menunjukkan jalan yang lurus bagi kami. Kami bersyukur kami telah menyerahkan hidup kami. Kaulah segala-galanya bagi kami. Dan hari ini kami kembali diberkati lewat firman Tuhan, yaitu pemuritan, dimuridkan dan memuridkan. Amin. Semua kami yang percaya pada firman Tuhan merelakan hidup kami untuk dimuridkan, supaya kami menjadi murid, supaya kami juga akan memuridkan. Demikianlah sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, Tuhan. Kami percaya kepada firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Ini dikhususkan Tuhan bagi kami, Amin. agar kami yang sudah menjadi murid, agar kami semua jemaat yang percaya kepadamu bertumbuh terus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Jangan pernah kami bosan untuk dimuridkan, karena firman adalah kebenaran bagi kami. Tuhan, kami telah menyiapkan hati, kami telah menyiapkan hidup kami untuk diberkati lewat firman-Mu. Dan firman-Mu mengurapi kami setiap yang percaya. Amin, Tuhan. Sehingga roh yang ada di dalam firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa yang Kau kehendaki, itulah yang kami aminkan, Amin. yang kami dengarkan dari firman-Mu. Amin, Sehingga Tuhan. kami pada waktu kembali ke rumah kami masing-masing, ada firman yang menjadi kekuatan bagi kami, yang setia mengajari kami, sehingga kami terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Terima kasih Engkau memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sebagaimana saya manusia baru, demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut saya. Kehendak Tuhan itulah yang jadi, supaya semua kami sampai kepada pemuritan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami tidak perlu khawatir akan rahasia kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan bagi kami lewat firman yang kami dengarkan. Semua kami percaya pada firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami, menginsafkan kami, sehingga semua kami sama seperti firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami terima pemuritan ini berdasarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua yang percaya berkata Amin. amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya. Semuanya bagi semua umat Tuhan dan murid Kristus yang ada di GKI Padang. Hari ini kita masuk kepada topik yang baru, dan kita bersyukur kepada Tuhan, begitu setia dan ajaib Tuhan telah menyiapkan kepada kita topik demi topik sepanjang tahun ini. Dan kita sudah masuk di bulan September, dan kita akan berjalan terus dengan iman, dan kita juga yang sakit disembuhkan. Begitu juga dengan iman juga kita umur yang panjang menjadi milik kita. Amin saudaraku. Mari ini kita sudah masuk kepada pemuritan, bukalah mata rohani kita. Bukalah mata rohani kita. Amin saudaraku. Kita datang karena kita adalah manusia rohani. Maka terimalah firman Tuhan ini sebagaimana saudara manusia baru. Jangan terima firman Tuhan sebagaimana saudara manusia yang lama. Amin. Kalau kita menerima cara yang seperti itu, maka kita akan berputar-putar di situ saja, dan kita mencari firman Tuhan yang sesuai dengan telinga kita. Dan kita mencari hamba Tuhan yang diurapi, yang berkarunia. Saudara pun diurapi dan diberkati. Firman Tuhan berkata, setiap orang percaya berhak dia memberitakan Injil. Berhak juga dia menerima pemuritan dari gerejanya. Dan kita sudah memiliki gereja, yaitu yang kita tempati sekarang ini. Amin. Mari kita lihat saudaraku sebentar
sebelum kita masuk kepada pemuritan topik kita pada bulan ini. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan ini mengingatkan kita di awal bulan September ini supaya sepanjang bulan ini bersyukur senantiasa. Kita bersyukur bukan karena menurut kita, bukan seperti apa yang kita inginkan kita dapat, tidak. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus tidak pernah diam. Yesus ada dimanapun kita ada. Yesus tidak pernah berubah. Mari kita lihat di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 3. 1, 2 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau hari ini kita setia walaupun penderitaan begitu besar, ya penderitaan bertubi-tubi kita alami di belakang kita, karena Yesus memberikan contoh kepada kita, Dia setia sampai mati. Dia tidak memperhitungkan dirinya, tapi Dia memperhitungkan jiwa-jiwa agar selamat. Amin. Supaya kita juga demikian, kita setia bukan karena ada yang menawarkan kepada kita tawaran yang lebih hebat dari Yesus kita. Bukan ada yang menjanjikan kepada kita melebihi daripada Yesus kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita bersyukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Semakin kita mengasihi, semakin melimpah kasih-Nya. Semakin kita setia kepada firman Tuhan, semakin setia Dia. Semakin banyak kita minta berkat dan diturunkan Tuhan, semakin melimpah berkat yang diturunkan Tuhan bagi kita. Mari kita jalani bulan September ini semakin banyak bersyukur kepada Tuhan. Lihat pada Yesus, lihat pada pertumbuhan rohani saudara. Saudara adalah manusia baru. Terimalah firman Tuhan sebagaimana manusia baru. Amin. Supaya kita maju, supaya kita bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menerima firman Tuhan sebagaimana manusia badaniah, manusia dunia, manusia yang belum lahir baru. Tapi kita adalah manusia rohani, manusia baru. Katakan amin. Saudaraku, hari ini kita melihat judul firman Tuhan di bulan ini, pemuritan. Dimuridkan dan memuridkan. Ini harus berjalan bersama. Dan saya ambil saudaraku judul firman Tuhan pada hari ini, kehidupan baru di dalam Kristus. Amin. Saya mengajak saudara tadi bersyukur mengawali firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Kita dapat melihat dalam gereja kita sampai hari ini juga pemuritan itu berjalan. Karena sejak awal kita melakukan dan mengusahakan sebaik-baiknya supaya semua Injil ini dapat dilakukan di dalam gereja kita. Walaupun pada saat pertama gereja ini dibuka, hanya beberapa orang saja yang dewasa, dan yang dewasa itu belum ada yang dimuridkan selain ada 2 anak kecil, yaitu Philip dan Ribka pada saat itu. Lalu saudaraku, dengan minimnya pengetahuan, pengertian atau pengalaman kami dulu di dalam penginjilan, perkunjungan, yang minim yang kami alami itu yang kami kembangkan. Karena kami memiliki pemimpin pada waktu itu, yaitu Bapak Gembala. Sehingga
berjalan sampai pada hari ini dengan minimnya pengetahuan pengertian kami dalam penginjilan pada waktu itu. Dan kami hanya berlindung kepada Tuhan, belajar kepada firman lewat pengalaman kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk kota yang kita cintai ini. Sehingga bertambahlah ministry adalah ministry. Lalu ministry ini kami ajarkan sebagaimana minimnya pengetahuan kami tadi tentang penginjilan, dan kami praktekkan pengetahuan kami yang kecil tadi untuk mereka, sehingga mereka juga mengembangkan apa yang sudah kami praktekkan dalam penginjilan. Kami sebagai pemimpin bukan hanya mengatur, tapi kami juga turun ke lapangan untuk memberitakan Injil. Baik dalam susah, baik dalam waktu kita bahagia, kita usahakan jangan sampai putus apa yang sudah kita jalankan, yang Tuhan percayakan, di mana minimnya pengalaman kami di dalam penginjilan, begitu juga perkunjungan, karena kami mengurangi, karena sesuatu terjadi dalam rumah tangga, pertengkaran di rumah tangga, dan kami usahakan jangan sampai putus. Maka satu persatu adalah jiwa baru, dan jiwa itu enggak semuanya tinggal. Tapi kami terus menginjili, mengarahkan sampai mereka baptisan air, mengikuti TDRK, sampai mereka masuk di KKS, di mana hari ini kita sebut 4D. Karena di KKS lah mereka bisa menceritakan apa yang perlu mereka ceritakan untuk ditolong, didoakan, dan untuk dikunjungi. Demikianlah seterusnya, sehingga gereja ini menghasilkan murid. Demikian juga sekarang, walaupun masa pandemi seperti ini, murid yang ada dulu, ada yang tinggal, yang tersisa, dan murid itu murid yang kuat, murid yang siap untuk dipakai melayani Tuhan. Dan murid itu menjadi contoh bagi adik-adik rohaninya. Dan di masa pandemi seperti ini pun, murid dalam gereja ini ada, yaitu saudara. Jadi jangan saudara terlalu memikirkan kekurangan yang saudara buat. Tapi mulailah usahakan, pikirkan, masukkan dalam hati apa yang Tuhan perbuat bagi saudara. Demikianlah manusia baru. Biarlah manusia baru kita memimpin hidup kita, membawa kita kepada kebenaran yang ada dalam firman, kebenaran yang ditunjukkan Yesus di dalam Alkitab. Jangan bawa manusia lama kita, jangan bawa manusia dunia kita, tapi bawalah manusia baru kita. Pada waktu kita ibadah, waktu kita di dalam masalah, waktu kita membutuhkan, bagaimanapun keadaan saudara, saudara tidak pernah diubah Tuhan menjadi manusia yang penuh dosa.
Tapi saudara adalah manusia baru. Itu yang diharapkan Tuhan. Dan itu memudahkan bagi saudara untuk dimuridkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Di hari-hari seperti ini, gereja kita tetap memuridkan, tetap menjaga rantai yang terhubung kepada setiap generasi. Generasi orang tua, generasi muda-mudi, generasi anak-anak. Dan kita tidak mau hanya berdoa saja, tapi doa kita itu di mana kita harus konsisten terhadap doa kita. Mengerjakannya, bukan hanya mengatakan, tapi mengerjakannya. Di dalam doa syafaat, saudara juga atau semua atau gereja kita diarahkan supaya kita memberikan rumah kita menjadi tempat doa syafaat untuk mengurangi, supaya jangan ada penularan-penularan. Ini bagian kita untuk menjaganya. Walaupun saudara sudah divaksin, bukan berarti saudara sembarangan untuk berjalan ke sana kemari. Saudara merasakan saudara kebal? Tidak, saudaraku. Kuncinya kepatuhan kita kepada firman di saat seperti ini. Itulah tandanya kita manusia rohani. Mendengarkan firman Tuhan. Selalu siap mendengarkan firman Tuhan. Supaya selalu siap kita melakukan kapanpun. Kita siap sedia melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Baik, kita lihat saudaraku firman Tuhan. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca seluruhnya saja ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya buat ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bagian A. Tapi kita baca saja saudaraku 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di bagian, sebentar saudaraku. Iya, bagian A-nya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mari kita baca, 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya dan saudara adalah ciptaan baru. Kesukaan orang ciptaan baru adalah firman. Karena kita menemukan di dalam Alkitab, kita adalah manusia baru. Bukan pada masa lalu, dari dunia dan dari keadaan. Tetapi dari firmanlah kita mengetahui, dari firmanlah kita belajar bahwa kita adalah manusia baru. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah, pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, disitulah kita memulai hidup baru. Jadi siapa yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dia adalah manusia baru. Itu kuncinya. Kalau kita tidak menjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, belajar lagi pada firman Tuhan. Supaya kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Supaya saudara dan saya
menjadi manusia baru. Jangan pernah atau jangan saudara berhenti. Saudara tidak menjalankan firman Tuhan, itu tandanya saudara belum manusia baru. Walaupun saudara sudah menerima Yesus dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Tuhan tidak pernah memutuskan hubungannya dengan manusia ciptaan, walaupun mereka yang belum percaya. Supaya kita yang percaya ini mendoakan mereka dan Tuhan mengarahkan kita kepada mereka. Baik dalam penginjilan, dalam perbuatan, baik juga di dalam doa. Supaya orang yang tidak punya sejarah dari keluarganya Kristen, dia bisa percaya, dia bisa selamat. Jadi ukurannya itu, saudaraku. Walaupun sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus dan dia sudah lahir baru, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh manusia barunya, belajar lagi sama firman Tuhan. Bukan ke gereja saudara belajar, di rumah pun bisa, karena saudara memiliki Alkitab. Gak ada Alkitab saudara, saudara bisa minta tolong kepada anak-anak saudara untuk membelinya secara online. Katakan apa saudaraku? Haleluya. Nah, amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, kita telah menyerahkan hidup kita, segala dosa kita, kegagalan kita, dan Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita kehidupannya yang menang atas dosa. Jadi kita telah memiliki hidup baru. Kita telah memiliki hidup baru. Hidup baru yang diberikan oleh Tuhan melalui segala dosa kita, segala kegagalan kita, segala kejahatan kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Walaupun melimpah kasih karunia Tuhan, tapi upayakanlah ada karakter baru dari kita sebagai murid Tuhan. Jangan hanya kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, ampuni aku Tuhan, terus ampuni aku Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Kita perlu menanamkan dalam pikiran kita, aku sudah ditebus. Pikiranku sekarang menjadi pikiran yang baru. Banyak kita berkata-kata terhadap diri kita sebagai manusia baru. Mari kita lihat dalam Kolose 1 ayat 27. Kita baca seluruhnya ya. Satu dua ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Bagian A-nya mengatakan, bagian B-nya mengatakan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus yang ada di dalam kita menjadikan kita seorang Kristen. Kristus yang menjadikan kita Kristen. Bukan Kristen yang terlebih dahulu. Tapi oleh karena kepercayaan para rasul kepada Tuhan Yesus, maka Yesus mengatakan dan menyebut mereka Kristen. Jadi kita menginjil bukan atas nama Kristen atau atas nama gereja. Bukan atas nama pribadi. Tapi oleh karena Kristus
yang ada di dalam kita, sehingga kita memberitakan apa yang Tuhan berikan bagi kita kepada orang lain. Amin saudaraku, haleluya. Nah, mungkin masih ada yang berpikir mereka orang Kristen menganggap menjadi orang Kristen itu sulit. Menjadi orang Kristen itu bebannya berat, penderitaannya berat. Cara berpikir seperti itu salah, itu tidak benar. Karena kehidupan baru yang diberikan oleh Kristus kepada kita memerdekakan, menyempurnakan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Bahkan kalau kita baca lagi firman Tuhan, lebih daripada itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi cara pandangan seperti itu salah. Karena saya Kristen sulit mendapatkan ini, sulit mendapatkan itu. Bahkan jodoh pun sulit aku menemukan. Saudaraku, pandangan yang seperti itu salah. Itu bukan manusia baru. Pandangan yang seperti itu bukan pandangan manusia baru. Amin. Kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan baru yang diberikan Yesus, kita akan mendapat pengertian baru. Mendapat pengertian baru. Karena kita dapat berdoa kepada Tuhan. Sanggupkan aku mengerti. Sanggupkan aku beriman. Sehingga saya mengerti pada ayat firman yang kau tujukan ini kepada saya. Hidup kita semakin baik. Bahkan hidup kita semakin mengerti. Dan kita memiliki pandangan baru. Tujuan-tujuan baru. Dan maksud yang baru dalam hidup kita. Inilah gambar diri kita sesungguhnya. Kita memiliki tujuan yang baru, pengertian yang baru. Amin saudaraku. Inilah gambar diri kita sebenarnya. Jadi jikalau menceng dari yang kita tahu, berarti kita adalah manusia yang lama. Perbaiki, belajar lagi sama firman Tuhan. Katakan ke sebelah saudara, gak usah dekat-dekat, belajar lagi pada firman Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Dan kita harus percaya beban kesalahan telah lenyap. Segala dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita harus percaya. Kalau ada pun kesalahan yang kita lakukan, itu kesalahan yang baru, jangan kesalahan yang lama lagi. Haleluya. Amin. Itu tandanya saudaraku, kita manusia baru. Jangan kesalahan lama, tapi kesalahan baru. Haleluya. Amin. Nah, kasih yang baru kepada Allah dan orang-orang lain memenuhi hati kita serta mendatangkan damai dan sukacita. Inilah tandanya saudaraku. Kasih kita kepada Allah. Walaupun capek kali Tuhan. Lelah kali Tuhan. Aduh Tuhan. Setelah kupikirkan gak cukuplah uang kami. Untuk 2 minggu ke depan. Tuhan tidak pernah berubah. Tunjukkan kepada Tuhan. Saya adalah manusia baru. Kasih kita melebihi dari penderitaan kita. Amin. Supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jangan terbalik saudaraku. Kasih kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 17:1 ayat 5.
Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kita mempunyai pengharapan yang baru untuk segala sesuatu yang baik dan indah, serta memiliki kesadaran baru akan hadirat kuasa dan keajaiban Allah. Amin. Berapa lama pun saudara atau kita tidak mengalami ini, tapi ada harapan yang baru. Kita masih bisa mengharapkan hadirat Tuhan. Juga kita masih bisa, saudaraku, mengharapkan pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Mengharapkan kemenangan dari Tuhan. Harapan yang baru sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kerinduan yang baru untuk menyenangkan hati Allah dan menolong orang-orang lain. Inilah tandanya, saudaraku. Selalu kasih bertumbuh, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Bukan hanya Tuhan saja. Saya pernah berkata, Tuhanlah yang tahu. Iya, tapi saksi banyak, saudaraku, yang melihat kita. Saudara pernah enggak mengatakan itu? Pastilah. Tuhanlah yang tahu siapa saya melawan. Tapi jangan salah, banyak saksi di awan-awan. Dan banyak saksi yang melihat kita, siapa sesungguhnya kita, saudaraku. Amin. Udah jelas sekali firman Tuhan, saudaraku, mengatakan kepada kita. Enggak perlulah kita berkeliat-keliat atau saudaraku membantah-bantah, ya. Amin. Amin, saudaraku. Tapi tandanya manusia baru, ada kerinduan yang baru dalam diri kita untuk menolong orang lain. Selain kita menyenangkan hati Tuhan, tapi kita juga ingin menolong orang lain. Amin, saudaraku. Mulai memberikan tujuan yang baru kepada segala tindakan saudara, itu tandanya juga. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat hal yang terutama yang harus kita perbuat ialah tetap di dalam persekutuan dengan Kristus dan bertambah-tambah kuat dalam kehidupan yang diberikannya. Mari kita lihat, saudaraku, firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Dan lihat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setelah kita menjadi manusia baru, kita memiliki keluarga baru. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lihat bagian yang pertama. Keluarga saudara yang baru adalah Bapa. Amin. Bapa kita di sorga. Nah, sebagaimana, saudaraku, hubungan anak dengan Bapa, Bapa pasti melindungi anaknya. Dan anak bebas mengatakan kepada orang tuanya. Bapa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Orang tualah yang memberikan kemewahan kepada anak-anaknya. Orang tualah yang menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Amin, saudaraku. Maka kita pun memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita di sorga. Jangan kita menganggap dia Bapa yang keras. Dia Bapa yang bengis.
sehingga kita jauh dari Bapa kita di sorga. Tetapi sebagaimana yang kita lihat dan yang kita alami antara hubungan kita dengan Bapa kita, kita dapat melihat hubungan yang baik dengan Bapa kita. Maka apapun yang saudara inginkan dan harapkan, dan apapun yang terkandung di dalam hati saudara, saudara bercakap-cakap saja dengan Bapa kita. Karena Dia Bapa yang bisa kita dekati. Saudara harus berani berkata-kata kepada Bapa kita di sorga. Jangan takut. Karena Dia Bapa. Kalau Bapa di dunia ini pun memenuhi kebutuhan anaknya, maka Bapa kita di sorga adalah Bapa yang kita hampiri dengan penuh keberanian. Maka tidak akan terjadi kekecewaan dan kekecewaan di antara kita. Dan kita merasakan kuranglah. Sekali lagi saya katakan, saudara masih manusia yang lama. Banyak saksi mengatakan saudara masih manusia lama. Amin. Tapi kalau kita berani mengatakan kepada Bapa kita, Bapa tidak mengatakan kau cengeng, kau bandel, kau jahat. Tidak. Karena seorang Bapa akan menerima keberanian anaknya yang datang kepadanya. Haleluya. Karena keluarga. Nah demikian juga hubungan kita dengan Bapa kita. Jangan saudara jauh dari Bapa sorga. Dia adalah Bapa yang lemah lembut. Dan Dia memiliki tangan yang penuh kuasa dan merangkul kita dengan penuh kehangatan. Sampaikan apa yang saudara ingin saudara sampaikan kepadanya. Mulai, amin saudaraku. Yang kedua, keluarga saudara yang baru, Yesus. Mari kita lihat saudara ke Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ia begitu dalam mengasihi kita. Kita lihat saudaraku, ayat renungan tadi dari Yohanes 3 ayat 16. Kasih Yesus itu begitu dalam sehingga Ia rela berkorban, mati, memikul semua dosa-dosa manusia, kesalahan manusia, kegagalan manusia. Supaya manusia kembali menjadi manusia baru. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi itu di dunia ini. Tapi setelah kita nanti kembali kepada Bapa kita di sorga, gak ada lagi peperangan yang kita alami seperti sekarang ini. Ini membentuk kasih kita kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, percayalah, walaupun Yesus ada di sorga, Dia ingin sekali menolong kita supaya kita sukacita, supaya kita jangan sedih, tetapi supaya kita sukacita karena Dia sudah menang atas dosa kita. Dia sudah menang atas maut. Dan Dia berikanlah sukacita itu kepada saudara. Jadi alamilah kasih Yesus dalam hidup saudara. Dan kalaupun tidak ada yang bisa saudara ucapkan terima kasih, tapi bersyukurlah atas kasih-Nya bagi saudara. Lewat kematiannya Dia tunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Selalulah bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita lihat lagi saudaraku yang ketiga. Keluarga saudara yang baru, Roh Kudus. Ini adalah penolong. Mari kita lihat saudaraku dalam Yohanes
14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengajarkan, Roh Kudus yang mengerjakan mujizat kelahiran baru di dalam diri saudara. Amin. Dan Roh Kuduslah yang mengubah sifat lama saudara menjadi baru. Inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi manusia baru. Walaupun terkadang kita tertarik dengan sifat kita yang lama atau perangai kita yang lama, tapi Roh Kuduslah yang mengerjakan sifat yang baru sehingga saudara terus menjadi manusia baru. Karena hanya dengan manusia baru yang dapat menangkap kerajaan sorga. Amin. Bukan karena kehebatan dan kepandaian kita, saudaraku. Nah, sewaktu kita bekerja sama dengan Dia dalam iman dan ketaatan, Roh Kudus akan mengerjakan apa yang harus kita perbuat. Dan Dialah yang memberikan kekuatan untuk melakukannya. Jadi hanya bisa kita melihat dan mengerjakan hal-hal rohani untuk kita kerjakan di dunia ini, jikalau kita memiliki iman dan ketaatan pada firman. Dan jelas sekali firman Tuhan berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang keempat saudaraku, keluarga saudara yang baru, orang-orang Kristen lainnya. Pertama-tama jangan kita bermusuhan. Amin. Tapi kita saling mempercayai. Karena kita sama-sama tidak mengandalkan karunia. Kita hanya mengandalkan kebenaran yang kita percayai. Dan di dalam kebenaran itu ada Yesus. Dan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka jikalau ada perangai kita yang buruk, yang lama, ada di antara kita mendoakan dan mengingatkannya. Amin, saudaraku. Jangan saudara mengkhawatirkan apapun di dalam hubungan kita sebagai manusia baru. Tetapi kita berhubungan oleh karena percaya. Oleh karena kita memiliki iman, oleh karena kita memiliki keyakinan, di luar daripada itu enggak hubungan kita. Tapi hubungan kita, hubungan yang baik ke depan. Supaya dalam gereja kita semakin ditambahkan pemuritan. Mungkin sekarang ini kita agak sulit memikirkan gimana kita memberitakan Injil. Kesulitan yang kita pikirkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dalam bulan ini kita akan mengadakan baptisan air. Kita juga akan meneruskan training dasar rohani Kristen. Dan kita akan melakukan penyerahan anak. Bulan ini kita akan kerjakan itu. Saudara jemaat berdua untuk itu. Dan banyak generasi remaja yang sekarang ini rindu untuk dianakkan menjadi anak sulung. Maka hati-hati saudara akan sifat saudara. Jangan nanti di sini sudah baik, lalu di sini saudaraku
yang tidak mengerjakan sebagai manusia rohani, nanti yang baik ini akan kesulitan, akan kesusahan. Karena kita keluarga, satu sulit, yang lain melihat kesulitan itu. Satu bertumbuh, yang lain juga melihat pertumbuhan itu. Jadi mari kita saudaraku baik-baik saja ke depan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jiwa kita baik, maka keadaan kita pun baik-baik saja. Haleluya. Ayat yang terakhir saudaraku 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin saudaraku. Ingat, kunci bagi kita sebagai manusia baru, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengubah diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah sifat lama kita menjadi baru. Supaya kita jangan punya kesempatan kembali kepada manusia lama kita. Yang di belakang itu penuh kekurangan. Daya tariknya kuat jikalau kita tidak hidup seperti manusia baru. Tuhan Yesus memberkati, mari kita saudaraku bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan dan persiapkan juga roti dan cawan yang sudah saudara terima. Baik saudara yang di rumah, saudara dapat mempersiapkan roti, baik juga anggur atau air minum menggantikan anggur saudara. Dan kita bersama-sama terlebih dahulu bersyukur buat firman Tuhan. Supaya kita jadi murid Tuhan. Supaya kita juga memuridkan yang lain. Dan murid yang kita muridkan, memuridkan lagi yang lain. Tidak cukup hanya beriman. Tapi semua kita mengerjakan. Supaya terjadi kelimpahan di dalam gereja kita. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di mana kami diteguhkan. Apa yang sudah dikerjakan sejak awal dari gereja ini, yaitu pemuritan. Dan hari ini juga Engkau mengajari kami agar jangan sampai putus rantai pemuritan itu. Dan kami buktikan dalam keadaan seperti ini pun kami yang telah dimuridkan memuridkan kembali, dan usaha kami supaya jangan putus rantai pemuritan itu, karena Yesus yang kami saksikan, karena dalam nama Yesus ada kuasa, sehingga kami berjalan di bawah kuasa perlindungan. Dan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, di mana kami bangga menjadi murid-Mu, bangga menjadi orang percaya kepada firman Tuhan, dan bangga memiliki Yesus yang telah melindungi kami, sehingga kami melihat dengan jelas berkat berlimpah yang Kau berikan bagi gereja-Mu, yaitu pemuritan. Kami kagum dan kami bersyukur. Walaupun banyak yang sudah kami lalui, yang tidak pernah kami harapkan dan pikirkan, namun Tuhan berkata semua itu harus kami lewati untuk membentuk kami menjadi hamba yang sejati, menjadi murid yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati. Walaupun hampir kami menyerah, walaupun ada kekesalan, tetapi disitulah bertumbuh
manusia baru kami, sehingga manusia baru kami memimpin kami kepada kerohanian, yaitu firman Tuhan yang siap sedia mengajari kami dan menuntun kami, sehingga hari ini kami dapat melihat gereja kami berkemenangan dengan luar biasa. Setiap hari kami mengalami kemenangan itu. Bahkan sama-sama kami setiap minggu mengucap syukur atas kemenangan. Bahkan kami usahakan ada 2 topik, supaya ini tujuannya mengingatkan kami bahwa kami sebagai tubuh Kristus dimanapun kami berada, kami berdoa bukan untuk diri kami saja, tapi berdoalah kami bukan buat orang-orang kudusnya Allah. Tuhan, kami bersyukur perjamuan kudus pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu dan mengakui anggota tubuh yang lain sebagaimana orang percaya dan percaya kepadamu Tuhan. Dan disitulah mulai timbul menghargai satu dengan yang lain. Inilah persekutuan yang intim. Inilah makanan sebagaimana roti hidup. Jikalau kami makan roti hidup, kami tidak lapar. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut-Mu mengenyangkan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11. Ayat 23 dan ayat 24. Lewat perjamuan kudus ini, kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan tubuhnya kepada kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah kita terima, baik yang di rumah. Mari kita bersama-sama mengangkatnya. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus yang sudah diserahkan kepada kita, itu tandanya kita percaya kepada kematiannya. Dan apa yang telah dipercayakan kepada kita, mari kita percayakan juga kepada orang lain. Dan mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan yang sudah kita terima, kita dapat mengangkat dengan tangan kanan kita. Saya akan lanjutkan membaca ayat 25 dan ayat 26.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti adalah cawan yang sudah kita terima dan makan. Dan cawan adalah darah Yesus yang kita terima. Apa yang kita lakukan pada hari ini untuk kita kerjakan supaya jiwa-jiwa yang ada di luar sana mengakui kematian Tuhan Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia-Mu juga kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Sungguh ajaib dan mulia Engkau Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini semakin kami rasakan, oh betapa berartinya kami di hadapan-Mu, betapa berartinya keluarga kami bagi-Mu. Bahkan Engkau tunjukkan zaman ini kepada kami agar kami peduli untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Agar kami peduli untuk berdoa kepada pemerintah bangsa dan negara kami. Agar kami peduli mendoakan gereja-gereja untuk pertumbuhan gereja-gereja seluruh dunia ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya-karya-Mu bagi kami tidak pernah berhenti. Di saat seperti ini, karya iman kami pada firman-Mu. Oh Tuhan, berkaryalah, haleluya. Karena Yesus terlebih dahulu memberikan karyanya bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memperlihatkan betapa kasih-Mu begitu ajaib dan sempurna. Dan kami hidup dalam kasih-Mu, dan kasih-Mu itu juga kami sampaikan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami siapkan dari rumah kami. Ada persembahan, ada penginjilan, ada pembangunan. Begitu juga ada ucapan syukur, ada perpuluhan. Semua ini berdasarkan firman. Semua ini berdasarkan janji-Mu. Supaya kami memberi dan tangan kami yang meletakkan dan yang memberi dengan janji firman Tuhan, itulah yang kami percayai. Dan janji Tuhan itulah yang akan mengembalikan berkali lipat ganda apa yang sudah kami keluarkan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Baik kepada saya anak-anak ministry, baik pelayan-pelayan pada hari ini, baik yang melayani di altar, baik jemaat, demikian juga bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan doa kami buat pemerintah bangsa dan negara kami. Baik juga buat negara-negara khusus yang perlu kami doakan. Tuhan sertailah perjalanan kami, tibakanlah kami dengan selamat. Darah Yesus membungkus dan membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian
baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka tabrakan COVID-19, penyakit penularan keluar kawasan penipu, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.